Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentunya. Wow, aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa. Ya, kenapa aku katakan demikian? Karena kartu pertama ini menggambarkan, melambangkan tentang bagaimana sebuah kestabilan akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Tentang bagaimana keberuntungan akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Tentang sebuah kelimpahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena di sini bakal ada sebuah ikut campur, sebuah energi besar ya. Ini meliputi tentang adanya ikut campur tangan Tuhan semesta, teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan adanya ikut campur tangan Tuhan, ikut campur tangan semesta, berarti ada sebuah indikasi potensi, teman-teman, tentang doa-doa kamu yang terkabul dong, ya kan? Nah, jadi tentunya ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, maka kun fayakun. Keterburukan apapun, masalah apapun yang mungkin selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Meskipun kamu dalam fase yang cukup kritis, maka kamu akan bangkit dari segala keterburukan. Itu yang pertama. Dan kemudian bagi kamu juga yang mungkin memiliki sebuah impian besar, teman-teman. Harapan-harapan besar kamu. Ya, ingin sukses besar, mungkin ingin kaya raya, ingin naik jabatan, karir, ya kan? Usahanya berkembang, meningkat, besar. Kemudian kehidupan asmara rumah tangganya yang mungkin lagi terpuruk ya, ingin kembali stabil, harmonis, semuanya akan terlihat baik sebenarnya. Potensinya cukup besar, ya. Tetapi mungkin hanya orang-orang terpilih ya teman-teman ketika memang doa kamu terwujud. Tetapi ya semoga semua gitu ya. Nah, kemudian aku punya ini. Ada Two of Swords, dua pedang. Dua pedang ini kartu yang menggambarkan teman-teman. Kartu yang menjelaskan tentang bagaimana ya kamu memang dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang toksik. Ya, sehingga di sini pesan semesta untuk kamu adalah kamu harus memproteksi mereka gitu. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu mudah kasihan, teman-teman. Ya, kamu bukan orang yang memang ditakdirkan untuk kasihan kepada siapapun, kepada semua orang, ya, dan mewajibkan kamu untuk membantu semua orang, teman-teman, tidak. Ya, bukan tanggung jawab kamu sepenuhnya. Ya, jadi lebih baik menghindari energi-energi yang toksik, ya bukan berarti kamu memutuskan hubungan silaturahmi, tidak. Ya, jadi untuk apa sih sebenarnya kamu berada dalam circle orang-orang yang toksik yang hanya akan merugikan kamu secara menyeluruh, teman-teman, ya kan? Nah, kemudian aku punya judgment. Wow. Judgment ini muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Lagi dan lagi aku melihat ada ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman, ya. Nah, jadi ketika ada ikut campur tangan Tuhan semesta, teman-teman, ya tentu dari sinilah segala kebaikan akan tercipta. Dari sinilah segala kebaikan itu akan segera kamu dapatkan dan kamu rasakan. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya The Emperor. Sebagai energi penutup. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan
kartu yang melambangkan tentang sebuah kebijaksanaan. Oke. Kemudian secara kondisi dan keadaan yang ada, teman-teman, bakal ada sebuah perubahan besar pula. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan adanya ikut campur tangan Tuhan, ya kan, di dalam kehidupan kamu, adanya sebuah bentuk manifestasi atas doa ataupun kerja keras kamu, maka yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini ataupun mungkin juga di tahun 2025 ini adalah sebuah kehidupan yang bakal lebih mapan, makmur, sejahtera, dan bahkan mungkin akan dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki. Ya, banyak belajar dari kesalahan, banyak belajar dari masalah-masalah yang terjadi, ini yang akan membuat kamu mungkin bakal lebih bijak dan dewasa. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki kamu, teman-teman? Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Two of Cups, 2 cangkir ya. Oke, 2 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka berbicara masalah keuangan dan rezeki, teman-teman. Tentu ini adalah kartu yang sangat positif sebenarnya ya kan. Kartu yang baik, kartu yang cukup istimewa. Aku lihat ada sebuah kestabilan, aku lihat ada sebuah kelancaran gitu ya untuk masalah ekonomi. Dan kemudian yang paling terpenting adalah bagi kamu teman-teman Gemini yang saat ini sudah berpasangan ya, pasanganmu adalah sumber rezekimu teman-teman. Ya, jadi disyukurin ya kan, dan kemudian ya benar-benar disayang gitu sih ya. Dan kemudian bagi kamu juga yang menjadi tulang punggung keluarga teman-teman ya, kebaikan-kebaikan yang terus kamu lakukan untuk mereka. Oke, dia dan mereka, keluarga kamu, tentu inilah yang akan menjadi salah satu, apa ya, teman-teman, mungkin hal terbaik gitu loh. Ya, jadi ketika tujuannya baik, itu jalan kebaikan kamu akan terus ada gitu loh. Ya, akan dipermudah. Pada intinya seperti itu. Nah, kemudian aku punya desan. Desan muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi dari kartu kedua ini juga kembali terlihat tentang bagaimana sebuah kebahagiaan ya hari esok ataupun juga dalam pekan ini teman-teman, seperti terlihat bahwasannya akan ada rezeki besar yang akan segera mendekat teman-teman ya. Bakal ada rezeki besar yang akan mendekat dalam 7 hari ke depan ini ataupun mungkin juga esok pagi teman-teman ya, nanti sore itu bisa saja. Nah, wow, ternyata aku punya The Magician sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan kondisi materi ataupun rezeki dari teman-teman Gemini. Dari kartu ketiga ini teman-teman sangat menggambarkan loh, ya kan, tentang sebuah keajaiban. Oke, tentang adanya ikut campur tangan Tuhan sih sebenarnya. Jadi seolah-olah kamu sedang memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka jalan kerezekian kamu, teman-teman. Ya kan, dan energi kamu lagi positif-positifnya nih, ibaratkan seperti magnet. Jadi nanti rezeki ataupun uang akan datang dari segala penjuru arah. Mungkin itu nanti yang akan membuat adanya potensi indikasi tentang rezeki besar akan datang dalam 7 hari ke depan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat nih kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya. Aku punya Ace of Pentacles. Kartu koin, wow, ada Ace King of Pentacles, Raja koin, dan aku punya The Devil, teman-teman. Nah, oke, jadi untuk masalah kehidupan rumah tangga, sebenarnya energinya sangat luar biasa. Dari masalah rezeki ekonomi, mungkin di sini banyak yang sudah berumah tangga dan kehidupan kamu banyak yang mapan, banyak yang sukses, rezekinya berlimpah, amin ya teman-teman. Ketika belum pun segera semoga kamu dapatkan, bisa kamu dapatkan dan kamu beroleh. Nah, kemudian juga di dalam kehidupan segala hal nih, aku melihat semuanya hampir terlihat baik ya. Mungkin ketika punya bisnis, bisnisnya berkembang pesat ya kan. Mungkin di dalam pekerjaan ya punya karir yang bagus ya, bertanggung jawab. Namun hal yang memang harus kamu waspadai adalah ketika ada the devil, teman-teman. Jadi the devil ini kartu yang selalu saja identik dengan yang namanya sebuah energi yang berusaha untuk memisahkan kamu, menaklukkan dan bahkan menghancurkan.
Bisa datang dari orang yang iri dengki terhadap segala pencapaian kamu, ataupun mungkin juga seseorang yang ingin merebut pasangan kamu dari kamu. Jadi kudu hati-hati. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Fake of Pentacles, ada Justice, dan aku punya Fake of Wands. Nah, berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Gemini ya. Teman-teman Gemini nih yang sedang berpacaran. Oke. Terlihat dong ya kan dari ketiga kartu ini hubungan kamu cukup stabil banget ya. Kestabilan, keseimbangan, dan kemudian beruntungnya kamu adalah dia orang yang sangat berkomitmen dan kemudian orang yang sangat perhatian. Dia perhatian bisa saja dalam bentuk apa ya, segala hal deh teman-teman ya. Perhatian di dalam segala hal, kemudian dari segi ekonomi ataupun materi, ya itu juga dia orang yang cukup royal sebenarnya, ya kan. Mau rela memberikan apapun, ya mengorbankan apapun, memperjuangkan apapun agar mungkin membuat kamu bahagia ataupun mungkin kebalikannya. Jadi pada intinya adalah ketika hubungan kamu saat ini lagi baik-baiknya teman-teman ya kan, kamu beruntung mendapatkan pasangan yang cukup perfect ya. Jadi harus disyukurin teman-teman ya. Harus disyukurin. Yang penting juga saling berkomitmen nih. Jangan sampai menyesal di kemudian hari karena belum tentu kamu akan mendapatkan energi sebaik dia ya ataupun kebalikannya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo dan single. Oke. Nah, aku punya of Wands ya. Oke. Kemudian ada Four of Pentacles dan aku punya Three of Pentacles. Nah, untuk teman-teman Gemini yang saat ini lagi jomblo dan single ya kan. Sebenarnya aku melihat dari energinya apa ya, teman-teman. Kamu selama ini tuh aku akui selalu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang sebenarnya sangat toksik ya. Kesannya banyak yang mendekati kamu tetapi hanya ingin manfaatin kamu. Ya, banyak banget yang ingin manfaatin kamu doang, teman-teman. Ya di dalam segala hal, materi ataupun hal-hal yang lain. Ya. Nah, jadi di sini memang kudu harus lebih selektif sih sebenarnya ketika ingin mencari pasangan hidup ya. Pasangan hidup doang kali ini ya kan, bukan lagi mungkin dengan usia yang sudah seharusnya mungkin saja teman-teman ya kamu sudah berumah tangga dan melihat apakah ada sebuah indikasi potensi kamu akan segera bertemu dengan pasangan hidupmu, teman-teman. Aku punya 3 koin. Jadi ini kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang bagaimana, ya kan? Aku merasakan seperti ada sebuah indikasi tentang energi lama yang bakal kembali hadir datang, teman-teman, yang akan kembali mencoba menjalin sebuah komunikasi ataupun ingin menjalin sebuah komitmen dengan kamu. Ada sebuah energi penyesalan yang sepertinya oke, yang pernah dia lakukan dan dia ingin menebus kesalahan yang pernah dia lakukan kemarin. Ya mungkin itu juga yang akan membuat kamu menjadi bimbang bingung ya teman-teman, harus menerima atau tidak gitu ya. Oke, next. Tergantung sih dari track record-nya bagaimana ya. Kalau track record-nya itu dia suka selingkuh, ya no way ya teman-teman. Ya kan orang yang suka berselingkuh pasti bakal terus-menerus akan dia lakukan. Kemudian orang yang suka berjudi, ya itu mungkin kalau hanya keras kepala, ya bisa deh pelan-pelan, ya kan? Bisa dia mengerti. Oke, next, poin terakhir, kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Ratu Tongkat, ada 7 pedang, dan aku punya 3 tongkat. Nah, harus hati-hati dan waspada teman-teman. Mohon maaf, seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu sepertinya memang dia hanya ingin manfaatin kamu doang. Dia sangat toksik, ya. Seperti ada sesuatu hal yang dia inginkan dari kamu loh, ya kan? Dan bagaimana caranya untuk mengetahui, melihat teman-teman? Karena terlihat dari awal juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya semua terlihat lebih baik, terlihat sangat baik teman-teman ya. Jadi memang semua awal terlihat baik, ya kan? Jadi kuncinya adalah jangan terburu-buru di dalam mengambil sebuah tindakan teman-teman untuk menjalin hubungan terlalu dekat, ya terlalu cepat gitu sih. Yang ditakutkan nanti nggak sesuai dengan harapan kamu. Gitu. Oke, next.
Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke, bagaimana energi kamu? Ya, energi. Nah, aku punya tanggal 11, 22, tanggal 10, tanggal 5, 31, tanggal 7, 16, tanggal 1, 28, 21, 30, dan 27. Mungkin demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.